Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Rabu pekan biasa ke-19. Dan bacaan suci, bacaan Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar berbicara mengenai hal menasehati sesama kita yang berbuat salah. Sesama kita yang berarti saudara kita atau orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang adalah bagian dari diri kita yang berbuat salah. Bacaan Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa terkadang di dalam kehidupan kita salah dalam bertindak atau berperilaku kepada sesama kita. Bila mana ia berbuat salah, kita menertawakan dia, bahkan kita menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Terkadang juga kita lebih menjelek-jelekan kesalahannya, atau kita mengolok-oloknya dengan kesalahan yang diperbuatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin pada hari ini kita menertawakan dia karena kesalahan yang diperbuatnya, dan kita mengolok-oloknya, kita menceritakan kesalahannya. Tetapi esok hari adalah hari di mana kita yang akan ditertawakan oleh orang lain karena kesalahan yang kita perbuat, atau bahkan kita lebih dijelekan atas kesalahan yang kita perbuat. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah di mana kita melihat orang lain dari kesalahan yang diperbuat, sedangkan kita sendiri tidak sadar bahwa kita juga pernah berbuat kesalahan. Kita melihat kesalahan yang diperbuat oleh saudara kita, kita menceritakannya, kita menertawakannya, tetapi kita tidak tahu atas kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain karena diri kita sendiri, dan kita diceritakan oleh orang lain atas kesalahan kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Kita lebih memandang kesalahan orang lain daripada diri kita. Bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kita untuk menasihati sesama kita yang berbuat kesalahan. Tugas kita di dalam kehidupan kita yaitu menjaga, menghormati sesama kita. Jika kita menganggap sesama kita adalah bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita yang adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, di mana kita semua diberkati tanpa ada batas, maka hendaklah kita mengasihani sesama kita. Jika ada kesalahan yang diperbuat oleh sesama kita, saudara-saudari kita, maka kita hendaknya
memanggilnya dan menasehatinya. Bukan sebaliknya kita menjauhinya dan menceritakan kesalahan yang diperbuatnya. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika sesama kita berbuat kesalahan, kita bukan menasehati atau memanggilnya untuk berbicara secara empat mata dengannya, tetapi kita lebih menceritakan kesalahannya, kita mengolok-oloknya, dan bahkan kita menambah apa yang sebenarnya tidak perlu diucapkan oleh diri kita sendiri. Kita menambah-nambah kesalahan yang diperbuatnya. Terkadang juga kita lebih percaya kepada orang bila mana ia menceritakan keburukan dari saudara-saudari kita, tanpa kita melihat atau memeriksa terlebih dahulu apakah kesalahan yang diceritakan oleh orang lain apakah benar atau salah, tetapi kita langsung mengiyakannya, dan bahkan kita menambah dan menceritakan kesalahan yang mungkin ia perbuat di hadapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila mana saudara-saudari kita, sesama kita yang berbuat kesalahan, hendaklah kita menasihatinya. Jika ia tidak mau mendengarkan nasihat kita, janganlah kita berputus asa, melainkan kita mencari orang yang mungkin bisa membantu kita untuk menasihatinya. Orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih mampu, lebih bisa membuat hati dan pikirannya semakin dijernihkan untuk mendengarkan nasihat dan berubah. Hal yang perlu kita ingat bahwa bacaan pada hari ini mengajarkan kita untuk menasihati sesama kita. Kita memberikan teguran kepada sesama kita yang berbuat salah. Dan juga ketika saudara-saudari kita, sesama kita yang berbuat kesalahan, ketika kita ingin menasihatinya, kita ingin menegurnya, hendaklah kita membawanya di dalam doa, agar Tuhan mampu membuka hati dan pikirannya, agar ia menerima segala nasihat, segala masukan, segala bentuk kepedulian kita terhadapnya untuk berubah dari kesalahan yang ia perbuat. Karena di dalam bacaan Injil yang kita dengar, itu Yesus menyampaikan bahwa 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Aku, disitulah Aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan suci pada hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita tidak mampu dalam menghadapi sesama kita yang memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk membantu kita untuk saling menasehati, saling menghormati, dan saling menghargai sesama kita. Bila mana ada yang berbuat kesalahan, kita meminta Tuhan untuk menyegarkan hati dan pikiran kita, agar kita mampu membuatnya sadar akan kesalahan yang ia perbuat. Tuhan memberkati kita.